Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Biniarto, kelas di Prodi Pendidikan Keperawatan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan menurut saya. Bagi saya, mempelajari psikologi pendidikan itu sangat penting dikarenakan saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Keperawatan Olahraga, yang mana kedepannya memiliki potensi sebagai pelatih ataupun guru olahraga. Sebagai pelatih atau guru olahraga harus menguasai ilmu psikologi pendidikan yang berguna untuk membantu dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya guna untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, serta memberikan penjelasan bahwa siswanya sedang dalam kondisi belajar yang baik atau tidak. Namun pada prinsipnya psikologi pendidikan merupakan alat yang penting untuk memahami tingkah laku belajar anak. Psikologi pendidikan ini sebagai alat bagi guru untuk mengendalikan dirinya dan juga memberi bantuan belajar kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan secara singkat tentang topik-topik materi yang pernah saya pelajari selama semester 2 mata kuliah psikologi pendidikan. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan dalam bentuk gambar mind mapping di setiap materi. Karena menurut saya pembelajaran jika dibuat mind mapping dapat lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Yang pertama, perkembangan anak. Yang kedua, perkembangan remaja. Yang ketiga, perbedaan individu. Yang keempat, teori belajar bioheuristik. Yang kelima, teori kognitif. Yang keenam, teori belajar humanistik. Yang ketujuh, teori belajar Ki Hajar Dewantara. Yang ke-8, lingkungan belajar. Yang ke-9, motivasi belajar. Yang ke-10, evaluasi belajar. Dan yang ke-11, diagnosis kesulitan belajar. Yang ketiga, yaitu sebutkan minimal 3 motivasi saya untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah lebih baik. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Pembaruan pendidikan ini sendiri adalah perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Tujuan utama inovasi belajar adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan, dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Kalau dikaji ke arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap, yaitu yang pertama, mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya meningkatkan daya tamu usia sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Di samping itu akan diusahakan peningkatan mutu yang dirasakan makin menurun dewasa ini. Dengan sistem penyampaian yang baru diharapkan peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan terampil memecahkan masalah sendiri. Adapun tujuan inovasi pendidikan di Indonesia pada umumnya adalah yang pertama, lebih meratanya pelayanan pendidikan.
Yang kedua, lebih serasinya kegiatan belajar. Yang ketiga, lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan. Yang keempat, lebih efektivitas dan efisiensi sistem penyajian. Yang kelima, lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Yang keenam, lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional. Yang ketujuh, lebih kokohnya kesadaran, identitas, dan kesadaran nasional. Yang kedelapan, tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Yang kesembilan, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh. Yang kesepuluh, meluasnya kesempatan kerja. Demikian pembahasan yang telah saya sampaikan. Apabila perkataan yang salah atau menyinggung para penonton semua, dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.